bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Karakter masih bulat karena belum ke-download semua. Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Investigafon. Kali ini Beok memenuhi janji Beok yang minggu lalu kalau kita akan secara rutin untuk mengadakan Investigafon kembali brother. Temanya masih iPhone karena iPhone ini di bulan ini dan bulan kemarin tuh kayak lagi booming dan hits gitu loh bro. Karena beberapa iPhone zaman dulu itu terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Bahkan iPhone 12 dan iPhone 11 pun ini juga turunnya lumayan bro penurunan harganya. Dan sekarang ini kita akan menginvestigasi sebuah iPhone yang menurut gue masih worth it di tahun 2022. Why? Nanti jawabannya akan kalian tahu pada saat kita cek specification dan tuh biasaan tuh gue. Gue kalau ngebuka kardus gini Cahi, tuh belakangnya duluan. Gue selalu gitu tuh Investigafon. Kayak gue nggak bisa. Iya. By the way ini gue beli di salah satu e-commerce ya bro. Warnanya hijau lo tau lah ya. Dan rata-rata harganya tuh untuk iPhone yang sekarang gue investigasi. Nih ayo apa? Thumbnail dulu deh Beo. Gitu Beo. Dan ini sekarang iPhone yang gue beli adalah iPhone XR. Ini internal storage-nya yang 64 GB. Gue mendapatkannya seperti yang gue bilang tadi di salah satu e-commerce yang warnanya hijau. Sebenarnya sih harganya beragam ya. Ada yang 3 jutaan, mins tuh kayak 3.800.000, 3.900.000, ada yang 35, tergantung kondisi. Makanya kalau lo semua pengen ngebeli iPhone second, better cari sellernya yang kooperatif. Supaya kondisi iPhone secondnya tuh bener-bener transparan gitu loh bro. Kayak misalkan True Tone-nya masih bisa nggak, Face ID-nya masih oke atau enggak, baterainya udah diganti atau belum, baterai health-nya berapa persen gitu bro. Jadi namanya lu ngebeli handphone second, pasti kondisinya tuh akan berbeda-beda gitu bro. Nih tampilan boxnya kurang lebih seperti ini bro. Gue ngetakes yang 64 GB. Pastinya garansi Inter ya, ini bukan garansi iBox. Kita buka dulu. Seperti biasa kalau ini dia nih. Namanya second ya bro, pasti ada sedikit dent dan segala macam gitu. Dan ini sebenarnya udah dipasang anti gores juga, cuman anti goresnya udah bopal bro. Gak apa-apa ntar kita ganti, yang penting kondisi layarnya nanti kita cek, harusnya sih masih oke. Gitu bro, sebelum kita masuk ke spesifikasi dan pengetesan, kita masuk ke sesi hands-on terlebih dahulu. Dan gue mau infoin juga kalau misalkan iPhone XR ini memang dia rilis hampir berbarengan dengan iPhone X, kemudian iPhone XS dan juga XS Max, cuman bulannya aja yang beda. Kalau iPhone XR ini meluncurnya itu sekitar bulan Oktober tahun 2018, tapi masuk resmi di Indonesia seperti biasa itu selangnya 2-3 bulan. Desember kalau nggak salah tahun 2018 ini baru masuk di Indonesia. Gitu bro yang garansi resminya ya. Kita hands-on terlebih dahulu. Kita lihat dulu nih di bagian bawah. Ini terdapat speaker. Kemudian ada port lightning untuk charging. Nah ini enaknya iPhone XR tuh dia speakernya tuh kalau misalkan zaman dulu handphone flagship itu makainya yang Dolby Atmos dan segala macam, dia nggak perlu karena suaranya pun udah kenceng banget bro outputnya. Oke, bergeser lagi ke bagian samping. Di sini terdapat 2 antena kanan dan kiri. Kemudian ada tombol volume up and down, including juga sama ini tombol untuk silent. Gitu, naikin, turunin gitu bro. Di bagian atas nampaknya kosong ya bro, nggak ada apa-apa. Bergeser lagi ke bagian sampingnya, ini masih terdapat 2 antena kanan dan kiri, including sama tombol power on off. Kalau lu lihat, ini memang di bagian samping sisi-sisinya sini, ini tuh bahannya tuh aluminium dia. Tuh. Dan kalau kita balik ke bagian belakang, ini memang dilapisin sama Corning Gorilla Glass punya dia. Tuh bro. Nah ini main kameranya seperti biasa ya, iPhone X, kemudian XR, XS, dan XS Max sebenarnya dia pakai konfigurasinya modulnya tuh 12 megapiksel kameranya. Cuman kalau ini satu ya, kalau X kan iPhone kameranya 2. Ini satu 12 megapiksel bukan diafragmanya f1.8. Ini ada wide juga 26 mm brother, ada PDAF dan juga ada OIS-nya. Including sama LED flash kalau lu lihat. Walaupun kameranya satu brody, tapi ini kamera bukan sembarang kamera ya kan. Walaupun satu tapi lu upload di Instagram minimal nggak burik. Karena kebanyakan kebanyakan handphone Android walaupun megapiksel resolusinya tinggi, tapi begitu diupload di Instagram kan kebanyakan suka rada-rada burik gitu loh. Ke convert. Ada apa gerangan sih kawan? Oke, kita akan masuk ke bagian layar sedikit, sekaligus kita bakal coba
kita bakal coba beberin beberapa spesifikasi, tapi sebelum itu gue akan setting terlebih dahulu ya Brody, jadi ditunggu dulu. A few moments later. Baiklah bro, ini sudah bewok setting, udah gue setup. Sekarang kita bakal bahas sedikit masalah layarnya. Nah ini mungkin buat jadi preferensi juga buat lo yang pengen ngebeli iPhone X ataupun XR. Kalau dari bentang layar, ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan menurut gue. Kalau iPhone X itu bentang layarnya 5,8 inci. Kalau iPhone XR ini lebih luas sedikit, 6,1 inci. Jadi buat lo semua yang memang prefer untuk layarnya kecil, mungkin bisa ke iPhone X. Kalau layarnya nggak suka yang kecil atau kurang kelihatan, mungkin dengan harga yang sama lo bisa beli iPhone XR ini bro. Kalau Wibi boleh mendekat, Biu, kita akan sedikit ngebahas masalah layarnya sedikit aja, bro. Nah ini 6,1 inci ya untuk bentang layarnya. Kemudian Doski ini punya screen to body ratio-nya itu 79,0%. Untuk resolusinya ini 1792 kali 828 pixel. Dengan kerapatan PPI density-nya 362. Gitu, bro. Dan aspek rasionya ini 19,5 banding 9. Oke, kita bakal sedikit masuk ke bagian setting untuk ngecek beberapa spesifikasi. Taruh dulu bentar ya. Oke. Nah ini kita cek dulu untuk bagian spesifikasinya, dan ini sebagai pembeda juga antara iPhone X dan juga XR. Kalau iPhone XR ini pakai chipsetnya, dia Apple Bionic A12 ataupun Apple A12 Bionic dengan fabrikasinya 7 nanometer. Kalau iPhone X dia tuh makainya Apple A11 Bionic. Kemudian untuk iOS-nya, ini iOS-nya sebenarnya pada saat bawaannya itu dia pakai iOS 12 tapi upgradable sampai iOS 16. Walaupun sekarang iOS 16 ini masih beta, tapi seenggaknya ini masih bisa dipakai dalam kurun waktu 2-3 tahun. Akan tetap mendapatkan updatean. Gitu bro. Nah ini nih teman-teman gue banyak banget yang sering minta pendapat gue gitu ya. Wok, lo milih iPhone XR atau X? Tergantung preferensi. Kalau lu memang dari segi, lu ngelihatnya dari segi kamera, mungkin memang ada 2 kamera di iPhone X, lebih oke. Tapi belum tentu juga, karena ini untuk chipsetnya, iPhone XR ini pakai Bionic A12 gitu bro. Jadi kalau misalkan lu pengen cari performa, prefer iPhone XR sih, menurut gua. Gitu. Oke? Wah, Biu. Hati-hati, Biu. Yuk, kita masuk ke baterai health. Nah, ini dia nih yang paling penting. Yang gue dapat sekarang pada saat gue beli ini lumayan, baterai health-nya 92%. Untuk iPhone XR ini, Doski ini punya kapasitas baterai yang sebenarnya nggak terlalu gede, yaitu 2942 mAh. Tapi ini better than iPhone X yang cuma punya baterai 2716. Nah ini juga yang menjadi pertimbangan gue dalam hal baterai. Kalau milih iPhone X ataupun XR, gue lebih milih XR karena XR jauh lebih irit dibanding iPhone X. Gitu, boros banget iPhone X, itulah konsekuensi yang harus kalian terima. Walaupun kameranya dia 2, gitu, sama-sama 12 megapiksel sih resolusinya. Untuk kamera depannya pun sama, ini 7 megapiksel juga untuk iPhone XR. Gitu bro. Oke, kita akan cek performanya untuk main Mobile Legends, masih ngangkat atau enggak. Harusnya sih masih ngangkat. PUBG Mobile G harusnya masih ngangkat banget. Gitu, ini masih powerful banget kok chipsetnya. Gitu bro, nanti kita coba bakal download dulu untuk Mobile Legends. Tapi gue mau ngasih tahu ke kalian secara di atas kertas dulu nih, skor AnTuTu benchmarknya. Dari GSM Arena, kalau kita lihat, ini skor AnTuTu benchmark untuk iPhone XR itu 341.196 poin. Dia pakai versi yang 7. Kalau lu ngeceknya pakai versi yang 8, AnTuTu benchmarknya, itu bisa dapat skor 422.465. Wow, ini lumayan banget. Hampir setengah juta skor AnTuTu-nya. Dan ini bisa banget ngelawan handphone Android yang mungkin RAM-nya 8GB, 12GB. Karena iPhone XR ini RAM-nya cuma 3GB sebenarnya dan sesungguhnya. Pilihan internal storage-nya pun 64, 128 gitu ya. iPhone X juga sama sih, 3GB. Nah kalau iPhone X itu, AnTuTu benchmark-nya itu cuma 233.100. Ngeceknya pakai versi yang 7. Berarti di atas kertas pun sebenarnya terlihat ya perbedaan antara Apple A12 Bionic dan Apple A11 Bionic. Terpancar dari si skor AnTuTu benchmark-nya memang lebih tinggi bro. Tapi apakah skor di atas kertas selaras dengan performa realnya? Kita bakal cek. Gue bakal download dulu ini untuk si Mobile Legends bro. Baiklah Brody, ini Beok sudah download Mobile Legends, tapi sambil kita OTW main ya bro, ini gue mau nginfoin juga nih soal bagian layar. Nah ini kan penting banget ya kalau lu buat main game nih. Kalau untuk iPhone XR ini, layarnya dia tuh pakai Liquid Retina bro, IPS LCD.
dia tuh 625 nits. Nah kalau iPhone X mungkin lebih oke kali ya, karena makanya Super Retina. Udah gitu OLED dia, ada HDR10-nya juga, dan ada Dolby Vision. Nah ini kita cek settingannya dulu, kita cek settingan grafis. Ini refresh rate-nya coba gue tinggiin. Grafisnya coba gue pakai yang ultra. Tuh, angkat bro. Rata kanan semua ya. Rata kanan, ini refresh rate-nya gue pakai yang tinggi, kemudian grafisnya gue pakai yang ultra. Tuh. Coba ya, kita pakai settingan ini ya. Oke, kita udah masuk gameplaynya. Harusnya sih ini nggak ada kendala ya, paling kendalanya di sinyal doang. Kabur dia, ngumpet anjir. Gak ada kendala ya bro, masih oke-oke aja nih main. Kita hancurin tower dulu deh. Nyambi. Ya mati gua. Gua ngeliat ada gua tinggal dikit anjir. Cukup kali ya? Gak ada kendala sih. Kalau lo mau coba main Genshin Impact juga gua rasa ya masih bisa-bisa aja sih. Cuman settingannya jangan terlalu yang muluk-muluk ya bro. FPS-nya juga jangan yang 60, 30 aja cukup sih. Supaya nggak terlalu berat. Woi. Oke, kita bakal cek dulu nih suhunya. Memang panas ya bro, agak panas. 36 sampai 37 derajat Celcius. Tadi gue cek. Kalau lo memang bisa ngerasain ini memang agak hangat sih di bagian back covernya. Oke bro, abis ngecek main Mobile Legends, sekarang gue bakal coba tes untuk hasil kamera depan dan juga belakang. Nanti kita bakal closing juga nih pakai kamera depan dari iPhone XR. Dan buat informasi aja, kalau iPhone XR ini sebenarnya juga punya IP rating. Dia IP-nya adalah IP67. Yang mana untuk iPhone XR ini Doski bisa nyelam ataupun bertahan di dalam kedalaman maksimal tuh cuma 1 meter. Sama durasinya itu kurang lebih selama 30 menit. Nah karena ini memang bisa bertahan semeter dan juga bisa 30 menit. Gimana kalau kita tes nih ke kolam renang? Ya Cahye. Gimana? Yang nggak beli handphonenya pucet. Jadi nih handphone sebenarnya kita beli, Wibi mau beli juga gitu. Bisa di sini mau dibayarin sama Wibi. Gimana kalau kita tes IP ratingnya dulu nih, Bi? Kan percaya sih, gue percaya. Kita coba tes kameranya dulu sekarang. Untuk kameranya ini gue coba tes selfie dulu deh, sedikit aja. Bentar. Ini agak burik karena tempered glass-nya ya bro, bukan karena ininya nih, bukan karena kameranya. Tuh, oke. Agak burik sih, karena memang tempered glass-nya. Ini coba kamera belakangnya gue coba foto dulu deh. Oh. Bro. Bening bro. Detailnya juga dapet ya, cakep ya. Cakep banget ya. Walaupun kameranya cuma 1 dan 12 megapiksel. Tuh, lagi dan lagi nih gue informasiin ya, kalau bagus atau tidak hasil dari foto itu nggak melulu dari resolusi kamera yang tinggi doang. Karena banyak banget faktor pendukung kayak chipset dan segala macam itu mendukung juga bro buat performa si kameranya gitu. Ini kita closing pakai kamera depan apa belakang nih? Kamera depannya gemburik nih. Apa kita kamera belakang aja? Belakang aja ya. Sip, sambil gue informasiin untuk video, Doski ini bisa HD. Nih ya bro. Nah untuk FPS-nya sendiri, ini bisa 60, 30 untuk HD. 4K-nya bisa 60, 24, 30. Tergantung pilihan lo mau yang mana. Yang jelas semakin, semakin gede. Ini kita pakai closing apa ya? HD aja, 60 apa 30? 30 aja ya kita pakai ya. Kurang lebih seperti inilah bro di hasil perekaman video kamera belakang dari iPhone XR. Masih worth it atau enggak? Menurut gue sih masih oke banget ya bro. Ini gue pakai settingannya 4K 60 fps. Kalau kita telisik dari segi harganya, dulu tuh harganya 15 juta. Sekalian kalian bisa takis dengan harga 3 jutaan aja. Oke banget menurut gue brother. Kurang lebih seperti itulah beberapa video Investigafone kali ini. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Dan buat lo semua yang hobi untuk main game NFT, kita punya channel YouTube baru namanya CryptoBook. Jangan lupa di subrek brother. Bemo pamit. Assalamualaikum.